Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan ini. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan hadis yang ke-39 dan ke-40 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala memaafkan umatku karena aku untuk beberapa hal, yaitu perbuatan yang tidak disengaja, melakukan sesuatu karena lupa, dan semua hal yang dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dengan status hadis hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Ada sebagian ulama yang melemahkannya, tapi Imam An-Nawawi rahimahullah menghukumi hasan. Para ulama mengatakan bahwa apapun yang dikatakan oleh para ulama tentang kelemahannya, maka kandungan hadis ini didukung oleh ayat-ayat yang jelas dan tegas. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah menyimpulkan bahwa hadisnya adalah hadis hasan. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk keutamaan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengampunan ini tercurah tanpa perhitungan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, khususnya yang terjadi karena tiga hal ini. Atau dapat juga dikatakan bahwa kesalahan yang terjadi akibat ketiga hal ini tersebut akan diampuni. Kesalahan yang pertama yaitu adalah ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan adalah sesuatu yang terjadi tanpa disengaja atau direncanakan. Seperti contoh, seseorang sedang mengendarai mobil dengan hati-hati di jalan raya, namun tiba-tiba seorang pejalan kaki menyeberang tanpa melihat sekitar, dan pengemudi tidak sempat mengerem sehingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban tersebut meninggal. Meskipun kehilangan nyawa seseorang adalah hal yang sangat serius dan bisa menimbulkan dampak besar, jika kejadian itu benar-benar tidak disengaja dan bukan karena kelalaian yang disengaja, maka kesalahan tersebut dapat dimaafkan. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan memberikan keringanan bagi mereka yang melakukan kesalahan tanpa niat jahat. Namun tetap ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, seperti meminta maaf kepada keluarga korban dan membayar diat atau ganti rugi jika diperlukan. Kesalahan yang kedua yaitu adalah lupa. Kesalahan yang terjadi karena lupa ini juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contohnya adalah ketika seseorang sedang solat, kemudian dia mendengar ada yang mengetuk pintu dan mengatakan Assalamualaikum. Dia lupa bahwasanya sedang dalam solat, kemudian dia menjawab Waalaikumsalam. Maka kesalahan seperti ini tidak membatalkan solatnya. Solatnya tetap sah, kesalahan dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jika ada orang yang dalam keadaan lupa saat berpuasa, dia makan atau minum karena lupa, karena mungkin setiap paginya dia terbiasa dengan sarapan, kemudian dia lupa bahwasanya dia sedang berpuasa dan dia lupa makan dan minum, maka puasanya tetap sah dikarenakan dia lupa. Kemudian yang membedakan dengan yang pertama tadi yaitu adalah ketidaksengajaan adalah tidak mengetahui hukum. Adapun lupa ini orangnya mengetahui hukum. Misalnya dia tahu bahwasanya berbicara dalam solat tidak boleh, tapi kemudian dia lupa sehingga mengucapkan Waalaikumsalam ketika ada yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu adalah dipaksa.
Dipaksa adalah ketika seseorang berada di bawah tekanan atau ancaman yang nyata sehingga ia terpaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang memaksa ini benar-benar bisa untuk melakukan ancamannya. Kemudian dipaksa itu ada dua macam. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa pemaksaan itu ada dua macam. Pemaksaan pertama disebut ikrohan tamman, yaitu pemaksaan yang sempurna. Artinya benar-benar menghadapi bahaya besar, seperti dipaksa dengan dibunuh, dipotong, dipukul, yang dapat membahayakan jiwa atau anggota badan, baik dengan sedikit ataupun banyak pukulan. Kemudian pemaksaan kedua disebut ikrohan naqison, yaitu pemaksaan yang tidak sempurna. Artinya tidak benar-benar mengancam jiwa, seperti dipenjara, dirantai atau pukulan yang tidak sampai membahayakan jiwa atau anggota badan. Para ulama menyatakan bahwa yang disebut pemaksaan yang boleh melakukan perbuatan kekufuran atau mengucapkan kata kufur adalah pemaksaan pertama, yaitu pemaksaan sempurna atau ikrohan taman. Namun syarat-syarat disebut ikrohan taman adalah yang pertama, yaitu ancaman yang diberikan benar-benar berdampak bahaya pada jiwa atau anggota badan. Kemudian yang kedua, orang yang memaksa benar-benar mampu diwujudkan ancamannya. Kemudian yang ketiga, yang dipaksa benar-benar tidak mampu untuk menolak ancaman pada dirinya, baik dengan melarikan diri atau meminta pertolongan pada yang lain. Kemudian yang keempat, yang dipaksa punya sangkaan kuat bahwa ancaman tersebut benar-benar bisa diwujudkan oleh yang memaksa. Contohnya adalah orang yang sedang puasa, kemudian dia dipaksa untuk makan atau minum, misalnya dengan diancam akan dibunuh atau dilukai. Atau orang tersebut yang memasukkan makanan ke mulut orang yang sedang berpuasa ini dengan cara dipaksa. Dalam kondisi seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan yang terjadi. Dia tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasanya tetap sah dan dia boleh melanjutkan puasanya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis di atas ialah yang pertama, yaitu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis ini menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Jika seseorang melakukan kesalahan karena tidak sengaja, lupa atau dipaksa, maka Allah memaafkannya. Ini menunjukkan keadilan dan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang dan rahmat Allah kepada umat Islam. Yang kedua, yaitu Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Islam tidak memberikan beban yang berlebihan kepada pemeluknya. Jika seseorang melakukan kesalahan dalam keadaan tidak sadar, lupa atau terpaksa, ia tidak berdosa. Ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan penuh rahmat. Hadis yang ke-40, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-subaha wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu Al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika kamu memasuki sore hari maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hadis ini menjadi dasar agar kita tidak panjang angan-angan di dunia ini, hendaknya tidak dijadikan negeri dan tempat tinggal sehingga kita jadi merasa tenang ketika berada di dalamnya. Hendaklah dunia ini hanya dijadikan tempat persiapan perbekalan untuk perjalanan menuju akhirat. Wasiat para nabi dan pengikutnya telah sama dalam hal ini. Allah Ta'ala telah menceritakan tentang orang berfirman dari keluarga Fir'aun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Quran surat Al-Ghafir ayat 39. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu
dari dua keadaan. Yang pertama yaitu menjadi seorang gharib atau orang yang asing, tinggal di negeri asing. Ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Yang kedua yaitu menjadi seorang musafir ataupun orang yang tidak tinggal sama sekali. Bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Makanya Nabi SAW, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhata qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla shaghlika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Masa muda adalah waktu di mana kita memiliki tenaga, semangat dan kesempatan untuk belajar serta berbuat kebaikan. Maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya sebelum fisik melemah di masa tua. Kemudian yang kedua yaitu waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kesehatan adalah nikmat besar yang sering kita abaikan. Selagi masih sehat, manfaatkan untuk beribadah, bekerja dan membantu sesama sebelum sakit membatasi kemampuan kita. Kemudian yang ketiga yaitu masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Harta yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti sedekah dan investasi, karena kekayaan tidak selalu bertahan selama-lamanya. Kemudian yang keempat yaitu masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Waktu luang adalah peluang untuk belajar, beribadah dan meningkatkan diri sebelum kesibukan menghalangi kesempatan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu hidupmu sebelum datang matimu. Selama masih hidup, manfaatkan waktu untuk berbuat baik, karena setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri atau menambah amal. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya. Dikatakan oleh Az-Zahabi dalam At-Talkhis berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih. Dari hadis ini kita belajar bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Maka dari itu perbanyaklah amal kebaikan selama di dunia untuk bekal kita kelak di akhirat. Dan juga jangan pernah kita menunda-nunda melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Sebagai penutup ada sebuah nasihat dari ulama yang berbunyi, "Wahai anak Adam, engkau dilahirkan ke dunia dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Maka dari itu perbanyaklah berbuat amal kebaikan, sehingga ketika engkau mati orang-orang di sekitarmu menangis bersedih, sedangkan engkau tersenyum bahagia." Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat, wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal af'an al hisab. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnati masiihid dajjal. Allahumma arham ummahatana kama rahimatna saghiran. Allahumma as'id ummahatana kama as'adatna kabiran. Allahumma taqabbal min ummahatina a'malaha saghiraha wa kabiraha. Allahumma ij'al ummahatana minal ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, wa akrimna bil firdaus al a'la minal jannati ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.